Hijrah umat Islam ke Madinah bukanlah perjalanan mudah, bahkan terbilang sangat sulit. Orang-orang Quraisy merintangi mereka seperti sebelumnya melakukan teror. Mereka harus berangkat dengan cara sembunyi, bahkan di malam hari. Umat Islam hijrah ke Madinah tidak sampai sebulan setelah Bai'ah Aqobah kedua. Secara bergilir, para sahabat Nabi hijrah ke Madinah menyisakan Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang sakit atau berusia lanjut. Ketika ada perintah hijrah, Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar, keluar dari Makkah pada hari Senin dan masuk wilayah Madinah pada hari Senin. Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Nabi kalian dilahirkan hari Senin, keluar dari Makkah pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin, dan masuk Madinah hari Senin, dan wafat pada hari Senin. Hadis riwayat Imam Ahmad. 8 hari perjalanan, Rasulullah bersama Abu Bakar membelah padang Sahara dengan terik matahari dan angin panas yang menerpa. Menaiki gunung, turun gunung, dengan tubuh lelah, haus dan kelaparan. Di belakang ada musuh yang mengejar dengan ancaman mati. Sebuah perjuangan mempertahankan keimanan hingga berbuah manis dengan sambutan meriah oleh penduduk Madinah. Dari Madinah, Islam kemudian tumbuh dengan pesat. 8 tahun kemudian, Mekah, tanah kelahiran yang ditinggalkan, ditaklukkan tanpa ada benturan senjata. Umat Islam yang awalnya diliputi intimidasi, penindasan dan penyiksaan sebelum hijrah, kemudian menjadi kuat, bebas menjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam dan menerapkan hukum Islam setelah hijrah. Sejak setelah hijrah, cahaya Islam dengan cepat tersebar. Mulai dari padamnya kekuasaan Kisra di Persia, runtuhnya kekaisaran Romawi di Syam, cahaya Islam lalu bergerak terus menerangi alam semesta, termasuk ke Indonesia. Boleh dikata, hijrah Rasulullah bersama Abu Bakar dilakukan terakhir, setelah sebagian besar sahabat sudah sampai di Madinah. Itu pun setelah ada perintah Allah melalui malaikat Jibril ketika pembesar Quraisy sepakat akan membunuh Rasulullah. Nyatanya, upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad itu nyata. Rumahnya dikepung pada malam hari pemberangkatan hijrah. Pedang sudah terhunus, siap menebus tubuh Rasulullah. Dan Allah pun menjaga kekasihnya, sehingga orang-orang Quraisy itu terlelap tidak berdaya. Tidak ada kata lepas dari tanggung jawab sebagai Rasul yang diutus di Makkah, karena semuanya atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Madinah bukanlah perjalanan yang dikehendaki oleh Rasulullah, tetapi melalui petunjuk Allah. Ada skenario Tuhan yang harus dijalankan, seperti yang digambarkan oleh Ka'ab bin Al-Akhbar, yang tertulis dalam kitab Taurat tentang Nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkata wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi yang lahir di Mekah, tanah hijrahnya di Madinah, dan kekuasaannya berada di tanah Syam. Hijrah Nabi dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Jikapun ada perbedaan, maka hal itu hanya terkait tanggal dan harinya. Satu riwayat, Rasulullah berangkat hari Senin tanggal 1 dari Gua Thur, sampai di Madinah hari Senin tanggal 8, dan memastikan tempat tinggal pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Namun, kenapa kalender tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram, bukan dari bulan Rabiul Awal? Al-Munawi dalam kitabnya yang bertajuk Faidul Qadir ala Syarhi Jami' Shogir mengutip riwayat Imam Al-Hakim yang menceritakan mengenai permintaan umat Islam kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab agar membuat kalender Islam, yang hal itu terjadi pada tahun ke-17 dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Suatu hari di tahun itu, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari
yang menjadi pemimpin dari Basrah berkirim surat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Isi suratnya, Abu Musa menjelaskan tentang kebingungannya untuk menetapkan urutan surat sesuai dengan tahun tulisannya. Ada banyak surat yang datang kepada kami dari Anda, namun tidak ada tarikhnya, tulis Abu Musa Al-Asy'ari. Khalifah Umar kemudian menindaklanjuti surat itu dengan mengumpulkan para sahabat Nabi yang ada di Madinah, meminta masukan dari mereka terkait dengan kalender Islam yang akan ditetapkan. Dalam pertemuan itu, sebagian sahabat mengusulkan tahun pertama kalender Islam adalah tahun turunnya risalah kenabian kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang mengusulkan dimulai dari hari kelahiran atau hari wafatnya Rasulullah. Sementara yang lain mengusulkan untuk dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Pada akhirnya, mereka pun sepakat bahwa kalender Islam akan dimulai dari peristiwa hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah, bukan dari terutusnya Nabi sebagai Rasul, juga bukan dari hari wafatnya Rasulullah, karena justru dengan mengingat Nabi saat wafat akan sangat menyakitkan bagi umat Islam. Juga bukan saat kedatangan Nabi ke Madinah, namun dimulai dari hijrah dan disebut sebagai tahun Hijriah. Alasannya, karena peristiwa hijrah Nabi merupakan fenomena penting yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Bulan Muharram ditetapkan sebagai awal bulan dalam kalender tahun Hijriah, di mana kemudian hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Kenapa umat Islam saat itu menjadikan bulan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriah, padahal hijrah Nabi dilakukan pada bulan Rabiul Awal? Alasannya, karena di bulan Muharram itulah ada azm atau keinginan kuat Rasulullah untuk melakukan hijrah. Keinginan itu muncul setelah sekelompok penduduk Madinah melakukan baiat masuk Islam di bulan haji. Baiat kedua itu terjadi pada bulan Dzulhijjah, yang bulan berikutnya adalah Muharram, bulan bagi kepulangan jamaah haji. Pada bulan Muharram inilah Rasulullah ada azm atau keinginan untuk hijrah ke Madinah. Sejak bulan Muharram, sebagian umat Islam sudah melakukan hijrah secara berangsur-angsur, sehingga bulan itulah yang dijadikan awal dalam kalender Hijriah dan tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun. Dan sejak saat itu, umat Islam memiliki kalender sendiri yang terpadu. Lantas, kalender tahun apakah yang digunakan selama Rasulullah dan Abu Bakar? Bukankah pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan bulan Dzulhijjah juga sudah dilakukan sebelum itu? Jawabannya bahwa nama-nama bulan saat ini sejatinya juga sudah dikenal pada masa pra-Islam, seperti nama Rajab, Muharram, Safar, dan Dzulhijjah, bulan-bulan mulia yang dilarang untuk melakukan peperangan. Namun kemudian, tahun kapannya bisa berubah-ubah karena mengacu pada kejadian suatu peristiwa yang kerap dijadikan standar tahun. Pada zaman pra-Islam, bangsa Arab belum memiliki sistem penanggalan resmi dan terpadu yang digunakan oleh antar kabilah. Pada umumnya, masyarakat ketika itu memberi nama tahun berdasarkan peristiwa tertentu. Karena itu, dalam sejarah kelahiran Nabi disebut lahir di tahun gajah, mengacu pada peristiwa penyerangan Abraha dengan tentara gajahnya. Pengacuan pada peristiwa besar ini pun standar yang digunakan beragam antar kabilah di Arab, tidak bersatu dalam sebuah komunitas peradaban dengan kalender tahun yang sama ketika pada kabilah terjadi peristiwa besar dan tidak pada kabilah lain. Itu pun masih dengan perkiraan, bisa 1 bulan atau beberapa bulan sebelum atau setelah peristiwa besar yang dijadikan acuan penentu nama tahun. Akhirnya, ketika ada catatan bulan Sya'ban, hal tersebut tetap menjadi problem karena orang-orang masih menanyakan tentang kapan bulan Sya'ban. Apakah tahun ini, tahun lalu, ataukah tahun yang akan datang?
Seperti itulah yang dikeluhkan oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana ditulis oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Setelah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab bahwa tahunnya dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah, semuanya menjadi mudah. Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. 1 Muharram 1445 Hijriah misalnya. Dan kini sudah masuk bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, yang berarti bahwa 1445 tahun yang lalu Rasulullah memiliki azam atau keinginan kuat untuk hijrah ke Madinah, di mana 2 bulan berikutnya Rasulullah hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Andaikan dulu yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab mengacu pada Maulid Nabi, yakni Rabiul Awal, akan muncul istilah selamat tahun baru Islam 1 Rabiul Awal 1445 Rabiul Awal, bukan Muharram seperti saat ini. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, sebagaimana Islam lebih berkembang dan berjaya setelah hijrah. Amin ya Rabbal Alamin.